Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan video pembahasan mengenai soal kompetensi teknis bahasa Indonesia. Silahkan disimak baik-baik dari nomor 51 sampai nomor 60. Jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Selamat belajar, semoga sukses. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 51. Semua ikan hidup di air, beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi, A. Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut. B. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. C. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar. D. Tidak ada ikan yang hidup di air laut. Kita perhatikan pilihan jawaban yang tersedia. A. Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut. Ini kurang tepat. B. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. Ini juga salah. C. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar. Ini betul. Kenapa? Karena di situ disebutkan beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi ada sebagian lagi tidak hidup di air tawar atau hidupnya di air laut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk nomor 51 ini jawaban yang benar adalah C. Sementara untuk pilihan jawaban D sudah pasti salah. Tidak ada ikan yang hidup di air laut, itu salah. Kita lanjut ke soal nomor 52. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 52, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 52. Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. D. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 52 ini adalah C, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bagi suku bangsa. Jadi berbagai suku bangsa di Indonesia dapat disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang Bugis, orang Batak, kemudian orang Dayak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini fungsinya sangat luar biasa. Bayangkan jika tidak ada bahasa Indonesia dan kita sama-sama tidak memahami bahasa masing-masing, maka kita sulit untuk melakukan komunikasi. Apalagi ketika kita mencari alamat atau mencari sesuatu informasi tertentu tentang suku di daerah tersebut, kita akan sangat kesulitan. Jadi berterima kasihlah kita karena adanya bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 53. Sebagian perajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Pak Anto seorang perajin tempe. Maka kesimpulannya, A. Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. B. Pak Anto tidak mengeluhkan harga kedelai naik. C. Harga kedelai naik bukanlah keluhan Pak Anto. D. Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Maka untuk kesimpulan yang benar pada soal nomor 53 ini adalah D. Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik karena di situ disebutkan sebagian perajin tempe. Nah, sebagian. Kecuali kalimatnya di situ semua perajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik dan Pak Anto seorang perajin tempe, maka bisa jadi pilihan jawaban yang benar adalah A. Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. Nah, sehubungan di sini sebagian perajin tempe, jadi Pak Anto ini bisa jadi termasuk perajin tempe yang mengeluhkan kedelai naik, bisa jadi juga tidak. Nah, maka untuk kesimpulan yang tepat adalah Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Nah, jadi masih mungkin antara iya atau tidak. Maka jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 54.
Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A 1234, B 2356, C 1235, D 1245. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 54 ini adalah C, yaitu poin 1, 2, 3, dan 5. Jadi, pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar adalah 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Buat kawan-kawan yang memiliki jawaban berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 55. Contoh kalimat yang ringkas. A. Usulan saudara sudah mendapat persetujuan dari atasan. B. Kami harap saudara tetap mengawasi pengerjaan bangunan itu. C. Mesin yang rusak itu sedang diadakan perbaikan. D. Saudara diminta untuk memberikan balasan secepatnya. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 55 ini adalah A. Di situ kalimatnya efektif. Jadi, usulan saudara sudah mendapat persetujuan dari atasan. Ini benar. Sementara untuk pilihan jawaban B, kami harap saudara. Nah, di sini saudara huruf S-nya adalah huruf kecil, maka ini salah, tidak efektif. Huruf C, mesin yang rusak itu sedang diadakan perbaikan. Ini juga kurang efektif. Harusnya mesin yang rusak itu sedang diperbaiki. Pilihan jawaban D, saudara diminta untuk memberikan balasan secepatnya. Ini juga kurang logis. Kata diminta kurang tepat. Seharusnya saudara diharapkan untuk memberikan balasan secepatnya. Atau saudara diharapkan untuk membalas secepatnya. Jadi sekali lagi untuk jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 56. Asimilasi antonimnya adalah, atau lawan katanya adalah A. Perselarasan, B. Harmoni, C. Kebangkitan, D. Pertengkaran. Nah, asimilasi itu sendiri adalah sesuatu yang bagus, percampuran antara beberapa etnis atau suku bangsa yang intinya saling rukun, saling berbaur tanpa ada permusuhan atau pertengkaran. Nah, sedangkan di sini lawan katanya sudah pasti pertengkaran. Nah, sementara perselarasan, harmoni, kebangkitan, dan lain sebagainya itu menjurus kepada pengertian dari asimilasi itu sendiri. Jadi otomatis jawaban yang benar adalah D. Jadi antonim dari asimilasi bisa jadi pertengkaran, permusuhan. Kita lanjut ke soal nomor 57. Perhatikan kalimatnya. Kuda, kambing, dan kucing memiliki persamaan titik-titik dan titik-titik. A. Laptop, netbook, handphone. B. Monitor, kalkulator, motor. C. Cuci, setrika, bersih. D. Presiden, taksi, komisaris. Kita perhatikan antara kuda, kambing, dan kucing. Ketiganya memiliki persamaan, sama-sama berkaki 4, sama-sama memiliki ekor. Nah, kita juga perhatikan untuk pilihan jawaban A, laptop, netbook, dan handphone sama-sama berfungsi sebagai alat untuk mengetik sesuatu, untuk menyimpan file, dokumen, dan gambar. Jadi ketiganya memiliki persamaan. Sedangkan untuk pilihan jawaban B, C, dan D ini kurang tepat. Seperti monitor dengan motor, ini sudah berbeda jauh. Kalkulator dengan motor beda jauh. Cuci, setrika, dan bersih juga berbeda jauh. Apalagi presiden, taksi, dan komisaris. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 58. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah A. Surat saudara kami sudah terima dengan baik. B. Surat saudara kami sudah terima dengan baik. C. Surat saudara sudah kami terima dengan baik. D. Surat saudara sudah kami terima dengan baik. Kita perhatikan perbedaan kalimatnya. Untuk pilihan jawaban A,
Surat saudara, kata saudara di sini huruf S-nya kecil, artinya salah. B. Surat saudara, surat awal kata huruf besar, saudara huruf besar, betul, tetapi kalimat berikutnya kurang efektif. Kami sudah terima dengan baik, kurang tepat. C. Surat saudara, surat dan saudara sudah benar, huruf besar, sudah kami terima dengan baik, ini pas sekali. Sedangkan pilihan jawaban C, surat saudara, ini seperti pilihan jawaban A, saudaranya S-nya huruf kecil, dan ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu surat saudara sebagai kata ganti orang, hurufnya harus besar, sudah kami terima dengan baik. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 59. Bacaan 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Dengan melihat pola dan karakteristik hujan di Indonesia, maka diperkirakan puting beliung berpotensi terjadi hingga Maret sampai April 2013. Selama tahun 2012, data sementara terjadi 295 puting beliung di Indonesia atau sekitar 36% dari total bencana selama 2012. Tutur kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho, Kamis tanggal 17 tahun 2012. Menurut Sutopo, tren kejadian puting beliung cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Selama 2002 sampai 2012, meningkat 28 kali lipat dan terdapat 404 kabupaten kota dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tinggi bahaya puting beliung di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya sistem peringatan dini puting beliung, kata Sutopo. Hal ini disebabkan kecilnya cakupan terbang puting beliung yang kurang dari 2 km, waktu kejadian kurang dari 10 menit, dan tidak semua awan cumulonimbus selalu terjadi puting beliung. Kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2013 berpotensi terjadi di 8 provinsi langganan, yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Kekeringan berpotensi terjadi selama Agustus sampai Oktober di Jawa, Bali, NTT, dan daerah-daerah yang defisit air, ujar Sutopo. Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia (DIBI), BNPB dari tahun 1825 sampai 2012, jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana geologi lebih banyak dibandingkan hidrometeorologi. Dari 292.330 orang meninggal dan hilang sekitar 74.000 akibat bencana geologi, sedangkan 26.000 hidrometeorologi dan lainnya. Masyarakat dihimbau agar siap siaga. Dalam bahasa Latin ada istilah si vis pacem parabellum, artinya jika kau memadamkan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Maka dalam bencana pun berlaku, jika kau ingin selamat, maka bersiaplah menghadapi bencana. Bencana datang ketika kita tidak siap. Semoga tidak ada bencana besar di tahun mendatang. Tanda Sutopo. Fakta yang salah di bawah ini adalah A. Kasus puting beliung menyumbang lebih dari 30% dari total bencana Indonesia. Ini betul, sesuai dengan teks di atas. B. 292.330 orang meninggal dan hilang akibat bencana geologi dan hidrometeorologi. Ini betul, sesuai dengan isi teks di atas. C. Jumlah korban meninggal hilang akibat bencana hidrometeorologi lebih sedikit dibandingkan geologi. Betul, sesuai dengan teks di atas. D. Tren kejadian puting beliung mengalami peningkatan besar 28 kali lipat dalam tempo 9 tahun. Ini salah, karena di situ disebutkan 10 tahun dari 2002 sampai 2012. Sementara untuk pilihan jawaban D adalah 9 tahun. Tentu jawaban yang benar adalah D, karena fakta yang salah dari teks di atas. Kita lanjut ke soal nomor 60. Ivan lebih ringan beratnya daripada Wawan. Andika lebih berat daripada Wawan. Maka kesimpulannya adalah A. Wawan adalah yang paling ringan dari ketiganya. B. Ivan mungkin saja sama beratnya dengan Andika. C. Jika Wawan memiliki berat 65 kg, mustahil Andika memiliki berat lebih dari 65 kg. Jika Andika memiliki berat 65 kg, mustahil Ivan memiliki berat lebih dari 65 kg. Kesimpulan dari jawaban soal nomor 60 yang benar adalah D. Jika Andika memiliki berat 65 kg, mustahil Ivan memiliki berat lebih dari 65 kg. Kita perhatikan soalnya. Ivan lebih ringan beratnya daripada Wawan, artinya lebih berat Wawan. Andika lebih berat daripada Wawan, berarti yang paling berat Andika, Wawan, Ivan. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika Andika mempunyai berat 65 kg, tidak mungkin Ivan memiliki berat lebih dari 65 kg, karena Ivan yang paling ringan beratnya. Jadi kesimpulan jawaban yang benar adalah D. Demikian tadi 10 soal tes kompetensi teknis bahasa Indonesia
dari nomor 51 sampai nomor 60. Silahkan ditonton ulang, dibaca kembali, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.